Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bersama kembali dalam ibadah online GB Parma. Saya percaya kasih Tuhan berlimpah bagi kita semua dan Bapak Ibu yang ada di rumah di mana saja. Dalam lawatan kasih Tuhan berlimpah-limpah. Sebelum saya sharing firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu, dan biarlah kami terus di dalam pengenalan kami akan Engkau, mengikut Engkau Tuhan. Engkau memberkati hari ini Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kami, ibadah kami berkenan pada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini Bapak Ibu saya mau bicara tentang mengerjakan keselamatan Bapak Ibu. Banyak pertanyaan yang muncul ketika apakah kita menjadi orang Kristen adalah orang Kristen yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang hanya melakukan rutinitas seperti biasa. Kalau kita ikut Tuhan, kemudian kehidupan kita seperti ini saja, rutinitas, aktif dalam pekerjaan, aktif dalam berbagai bidang saja, dan kemudian ibadah hanya hari Minggu saja atau persekutuan-persekutuan di rumah. Tetapi Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk kita mengingatkan kembali firman Tuhan dalam hidup kita, untuk kembali kepada tujuan awal bagaimana Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuan pertama adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, seseorang harus pertama kali adalah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka mereka diselamatkan. Dan kemudian ketika mereka diselamatkan, mereka harus mengerjakan keselamatan. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Bapak Ibu, kita harus mengerjakan ketaatan dalam hidup kita. Ketaatan dalam banyak hal, dasarnya adalah kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, dan kemudian mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita diawasi, ketika kita dimuridkan, ketika kita dimentoring, kita mengerjakan dengan tekun. Tetapi ketika kita tidak dalam proses itu, ketika kita tidak sedang dalam proses mentoring, apakah kita tetap mengerjakan keselamatan? Ketika orang tidak melihat kita, di situ sebenarnya Tuhan mau bahwa kita menunjukkan karakter asli kita, yaitu menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Ada banyak orang yang kelihatannya baik di depan orang lain. Ada banyak orang yang kelihatannya super ketika ada di dalam gereja atau ada di dalam persekutuan. Tetapi bagaimana kalau mereka sendiri? Bagaimana kalau mereka tidak dilihat orang lain? Bagaimana kalau mereka ada di rumah mereka? Kalau seseorang pergi ke gereja, berpakaian yang baik, sikap yang baik, perkataan yang baik, tapi bagaimana di rumah? Apakah mencerminkan Tuhan di dalam rumah? Nah, bagaimana di pekerjaan? Apakah kita mencerminkan Tuhan dalam pekerjaan kita? Nah, Bapak Ibu, mengenakan Kristus itu di dalam seluruh area kita. Mengerjakan keselamatan tidak hanya waktu kita hadir dalam gereja, tetapi dalam kehidupan di rumah kita, dalam kehidupan di tempat pekerjaan kita, di dalam apa saja waktu kita 24 jam sehari, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, Bapak Ibu, kita harus membawa hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Nah, ketika kita dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan di dalam kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan akan menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan tindakan-tindakan yang baik, perbuatan kebajikan, dan kemudian kita menolong orang, membantu sesama. Tuhan akan menggerakkan, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan menurut kerelaannya, melayani sesama, melayani orang lain, melayani siapa saja, Bapak Ibu. Dan kemudian di ayat 14 dikatakan begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Waktu kita mengerjakan Bapak Ibu di dalam hidup kita, ibadah
tidak hanya di gereja, tetapi ibadah ada di rumah kita, ibadah adalah di tempat pekerjaan kita, ibadah adalah di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Maka kita harus melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Kita harus melakukannya dengan semangat, kita harus melakukannya dengan sukacita, kita harus melakukannya dengan rela hati, kita harus melakukannya dengan ketulusan, kita harus melakukan dengan pimpinan Tuhan, dengan bimbingan Tuhan, Bapak Ibu. Itulah mengerjakan keselamatan. Jadi waktu terima Yesus, maka hidup kita diubahkan. Setelah kita terima Yesus, kita harus mengerjakan keselamatan. Baik kita yang bekerja, baik kita yang kuliah, baik kita yang melakukan apa saja pekerjaan dan bidang kita harus melakukannya sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Nah, ternyata Bapak Ibu, ciri orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah tidak berbantah-bantahan, tidak bersungut-sungut, tapi melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan kerelaan, melakukannya dengan damai sejahtera, melakukannya dengan keikhlasan, melakukannya melayani Tuhan, maka itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak bercuma berlomba dan tidak bercuma bersusah-susah. Kita harus berusaha sekuat tenaga, Bapak Ibu, untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengikut Tuhan setiap hari, pikul salib setiap hari, dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, dan kemudian supaya kita tidak bernoda, tidak beraib di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Supaya apa? Kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Artinya Tuhan akan bawa kita ke satu level di mana hidup kita akan memancarkan terang Allah dan semua orang akan melihat terang dalam hidup kita. Dan tetap berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada firman kehidupan, itulah firman Tuhan. Dan ketika dia datang, kita akan bersama-sama dengan dia, akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita mengerjakan keselamatan, baik kita saat di gereja, baik waktu kita ada di rumah, baik waktu kita ada di tempat pekerjaan, baik waktu kita sedang beristirahat. Mari kita ubah hidup kita. Kita harus berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, melakukan firman Tuhan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan tugaskan kepada kita, membawa orang kepada Tuhan, memberitakan kabar baik, menolong orang, menolong sesama, lakukan perbuatan-perbuatan baik, kebajikan, dan membawa dampak buat sesama. Hidup kita akan menjadi terang seperti bintang-bintang di dunia. Artinya Tuhan akan promosikan kita. Tuhan akan bawa kita ke dalam satu level di mana orang akan melihat terang kita. Mereka akan berubah melihat hidup kita menjadi kesaksian. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita berada, apa saja pekerjaan kita, apa saja latar belakang kita, satu hal Bapak Ibu, ketika kita dipanggil Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi satu pribadi di mana Tuhan hadir dalam hidup kita, dan Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar lewat kehidupan kita, sehingga banyak orang akan melihat Yesus dalam hidup kita, dan mereka akan berubah, dan mereka akan mengikut Tuhan. Dan hidup kita, karena hidup kita menjadi kesaksian. Mari Bapak Ibu, beritakanlah kabar baik, lakukanlah pekerjaan, mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Lakukanlah firman Tuhan, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang membangun, perkataan-perkataan yang membangun, berikan juga perkataan-perkataan nasihat, perkataan-perkataan yang membangun, bukan yang menjatuhkan, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Ajari kami tetap taat. Kami mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, untuk nama-Mu saja dimuliakan dalam kehidupan kami. Karena Allah yang mengerjakan dalam kami baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Tuhan.
Terima kasih biarlah kami lakukannya dengan segenap hati kami, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, sehingga kami tidak bernoda dan tidak beraib. Pada Engkau datang kali kedua Tuhan, pada saat Engkau datang, kami bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu semua, biar Engkau berkati kami berlimpah-limpah. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus, menyertai yang berkati Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan, amin. Tuhan berkati. Shalom.